diakui atau tidak diakui sebagai pahlawan nasional, Sultan Hamid II adalah pahlawan bagi kita. Kenapa? Saya pertama kali yang menggagas awalnya tahun 99 atau 2000 bersama almarhum Syarif Ahmad untuk mengubah jalan perintis kemerdekaan menjadi Jalan Sultan Hamid II. Nah, itu dokumennya bisa dilihat di DPRD Kota Pontianak. Karena waktu itu saya anggota DPRD. Kemudian setelah itu kita berjuang pengakuan secara yuridis formal tentang siapa yang menciptakan lambang negara itu, ya. Nah, itulah yang kita perjuangkan dan melalui tulisan-tulisan waktu itu, ya, semuanya mengarah kepada memang Sultan Hamid. Karena pada waktu itu negara antara mau dengan tidak mengakui pencipta lambang negara itu, ya. Padahal jelas-jelas itu ya Sultan Hamid, ya. Dan waktu itu kita ingin mencoba, sehingga pengajuannya ada sampai kita pengajuan itu budaya tak benda gitu, ya, warisan budaya tak benda. Semuanya kita lakukan waktu itu. Nah, terakhir bersama Yayasan Sultan Hamid II mengajukan beliau sebagai pahlawan nasional bersama Pak Upang Urai dan Nata Kusuma. Nah, yang menarik harus dikaji adalah pointer-pointer mengatakan yang tidak memenuhi syarat. Coba dilihat ya, bagian 1 huruf B-nya. Seakan-akan kalimat penolakan itu jelas tendensius. Tendensiusnya kenapa saya katakan? Ya, disebutkan di sini. Tidak memenuhi syarat dengan alasan. Nah, ini alasan kan lucu nih. Alasan ini seakan-akan diciptakan lambang negara itu salah gitu. Coba kita baca, saya bacakan ya. Beliau merupakan orang yang turut serta mendesain lambang negara bersama timnya. Dan ada 2 yang memenangkan sayembara. Yang pertama adalah Sultan Hamid dan yang kedua adalah M. Yamin. Nah, kalimat ini kalau kita lihat dari ayat bagian A-nya, ya, masalah APRA, kemudian masalah hukum Westerling 10 tahun itu, ini kontradiktif. Sehingga waktu itu saya menyarankan coba adakan seminar baik lokal maupun nasional untuk mengkaji alasan-alasan mengatakan tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian kita harus punya argumen yang banyak. Ya, salah satunya lambang negara ini kan diciptakan tahun 50-an, di 50. Kemudian kita lihat kalau dibilang bahwa pemikiran federal, coba kita lihat. Undang-Undang Dasar itu pasal 1 ayat 1 kan NKRI, negara kesatuan. Nah, coba lihat. Lambang negara itu melahirkan ya sayapnya berapa, bulunya berapa, ekornya berapa, bulu dadanya berapa, bulu ininya, kan kita bisa hitung. Berarti konsep pemikiran beliau karena beliau menciptakan ada NKRI, kan itu harus dibuktikan, ya, bukan federal tapi NKRI, karena yang karya beliau lambang Garuda itu kan ada mencerminkan 17 Agustus 45. Dan 17 Agustus 45 itu ketika Indonesia merdeka NKRI. Nah, kemudian lalu dikaitkan sama Westerling. Tidak mungkin beliau pemikiran seperti itu. Kenapa? Orang tua beliau Sultan Muhammad itu dibunuh Jepang dengan sadis. Ya. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran yang seperti itu tak mungkin ada di dalam benak Sultan Hamid II. Ya. Makanya waktu itu saya bersama Pak Sultan, Pak Syarif Abu Bakar dan Om Zimon, saya bilang kita harus jadikan rumah sakit kota itu nama Sultan Muhammad. Ya. Karena itu rangkaian kita memperjuangkan Sultan Hamid II sebagai pahlawan. Ya. Nah, saya melihat begini, ya, karena kalimatnya tidak memenuhi syarat,
artinya kita bukan berarti ditolak, enggak. Ya tidak mengesahkan, ya kita penuhi syaratnya dengan seminar-seminar. Karena begini, ketika kami memperjuangkan laporan PANE jadi pahlawan nasional, saya ingat betul Pak Akbar Tanjung yang mimpin seminarnya. Seminar sekeliling Indonesia. Ya, akhirnya Pak laporan PANE menjadilah pahlawan nasional. Saya penasaran kan seperti itu. Ya, saya 2 kali menandatangani ya pengusulan Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional, baik sebagai wali kota maupun sebagai gubernur. Ya, jadi saya sudah sarankan banyak, ya lakukan kajian-kajian ilmiah untuk membantah semua yang disampaikan. Ya, tapi saya melihat penolakan itu ada poin-poin yang tendensius, yaitu poin 1 huruf B. Kaitkan dengan huruf A dan huruf C. Nah, kita kaji betul gitu, ya. Nah, inilah yang harus kita bantah semua. Saya rasa ini masih ada waktu kita untuk Nah, kayak seminar ini tadi kan Pak Hidayat Nur Wahid bisa menyampaikan kepada kita gitu. Kemudian cari pahlawan-pahlawan nasional ini. Pemikiran politik itu tidak boleh membuat orang dihilangkan hak-hak pengakuannya sebagai pahlawan gitu. Itu kan pemikiran politik boleh aja. Karena berganti waktu, berganti rezim juga kadang pemikiran berbeda, ya. Perlakuan terhadap orang juga berbeda. Bisa jadi begini kan. Nah, kita untuk gelar pahlawan nasional harus objektif sebagaimana disampaikan Pak Hidayat Nur Wahid tadi, ya. Ada hal-hal yang orang berperan besar di situ, ya. Lalu kalau nah kemudian kaitan sama pidana, ya, sepanjang baru pemikiran, niat yang tidak dilaksanakan apa bisa dihukum, apalagi tentang masalah politik, ya. Nah, kalau politik ini ya relatif lah ya, antara suka tak suka, anak persaingan dan sebagainya, hukum dipakai untuk ini dan untuk itu masih tetap berlaku sampai kapanpun. Sampai akhir dunia, ya. Kalau politik, ya pemikiran. Tapi saya ingin bantah itu. Lambang yang diciptakan oleh Sultan Hamid, lambang negara, dengan bulu sayapnya, bulu ekornya, bulu dadanya, mencerminkan bahwa pemikiran beliau adalah NKRI. Ya, ini tercermin dari 17 Agustus 45, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah NKRI, jelas. Ya. Nah, kemudian orang tua beliau jadi korban keganasan Jepang, ya, tidak mungkin pemikirannya atau ya minimal dekat sama ya orang-orang yang ya kuat dalam seperti Westerling dan sebagainya tentang itu, ya. Nah, masalah-masalah yang lain saya rasa kita boleh kaji secara ilmiah. Insya Allah kita akan temukan jawaban yang sebenar-benarnya.